Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Kembali lagi dalam tugas 1.3.h demonstrasi kontekstual modul 1.3 visi guru penggerak. Masih ditemani oleh tim hebat guru penggerak. Ibu Deva Oktaviani sebagai fasilitator, Bapak Devi Setiawan sebagai pengajar praktik, dan saya, Nanang Hadi Saputra, sebagai CGB Angkatan 11 Kabupaten Waikanan. Untuk merumuskan visi guru penggerak, kita dapat menggunakan inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif adalah sebuah pendekatan atau metode untuk melakukan identifikasi hal-hal baik yang ada di sekolah, kemudian mencari cara agar dapat mempertahankan dan memunculkan perubahan yang lebih baik secara kolaboratif. Visi yang digunakan mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia dan menguasai teknologi informasi yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Keterkaitan visi dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah berakhlak mulia, mencerminkan nilai beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, menguasai teknologi informasi, mencerminkan nilai profil pelajar Pancasila, yaitu kreatif, mandiri, dan bernalar kritis. Pada perumusan visi menggunakan pendekatan inquiry apresiatif, kemudian dilakukan menggunakan tahapan bagja. Sebelum melakukan tahapan bagja, terlebih dahulu kita menentukan prakarsa perubahan. Untuk menentukan prakarsa perubahan tersebut, kita dapat menggunakan model ATAP. Prakarsa perubahan yang ditentukan berdasarkan visi sebelumnya adalah meningkatkan kreativitas dan kemandirian peserta didik dalam memanfaatkan handphone pada pembelajaran. Berikut adalah tahapan model ATAP untuk menentukan prakarsa perubahan. Yang pertama adalah aset. Hampir semua peserta didik sudah memiliki handphone masing-masing. Kemudian, peserta didik sudah terbiasa menggunakan handphone dalam aktivitas sehari-hari. Dan peserta didik terbiasa berinteraksi menggunakan handphone dengan teman sejawatnya. Yang kedua adalah T. Tantangan. Handphone masih sangat jarang dimanfaatkan oleh peserta didik untuk alat belajar. Berikutnya, peserta didik belum menemukan keseruan dalam pembelajaran menggunakan handphone. Dan yang terakhir, peserta didik lebih sering menggunakan handphone untuk bermain jejaring sosial atau game. Yang berikutnya A, yaitu aksi. Menggerakkan peserta didik untuk memanfaatkan penggunaan handphone dalam pembelajaran. Mengingatkan peserta didik untuk membawa handphone saat akan melaksanakan pembelajaran. Dan memberikan contoh pemanfaatan handphone untuk pembelajaran. Dan yang terakhir adalah P. Pelajaran. Merefleksikan bahwa handphone bukan sekedar alat informasi yang dipakai untuk hiburan serta jejaring sosial atau game saja, melainkan dapat digunakan serta dimanfaatkan untuk peningkatan kreativitas peserta didik dalam belajar, bahwa kemandirian dapat diwujudkan dengan melakukan latihan atau praktik yang terus-menerus. Setelah menemukan atau menentukan prakarsa perubahan, selanjutnya dilakukan tahapan bagja, yaitu yang pertama adalah B. Buat pertanyaan utama. Pertanyaannya adalah, apa yang harus saya lakukan untuk meningkatkan kreativitas dan kemandirian peserta didik dalam memanfaatkan handphone pada pembelajaran? Tindakan atau penyelidikannya adalah melakukan observasi atau wawancara kepada peserta didik tentang minat penggunaan handphone dalam pembelajaran. Kemudian, berdiskusi dengan rekan sejawat tentang penggunaan handphone untuk meningkatkan kreativitas serta kemandirian peserta didik. Pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana cara meningkatkan kreativitas dan kemandirian peserta didik dalam pemanfaatan handphone pada pembelajaran? Tindakannya adalah yang pertama, memberikan motivasi kepada peserta didik tentang manfaat handphone untuk pembelajaran, dan
memberikan contoh atau hasil karya penggunaan handphone dalam pembelajaran. Yang berikutnya adalah A. Ambil pelajaran. Pertanyaannya, bagaimana menumbuhkan kreativitas dan kemandirian peserta didik dalam pemanfaatan handphone pada pembelajaran? Tindakannya adalah memberikan apresiasi dalam bentuk like atau share hasil karya yang dibuat peserta didik. Pertanyaan berikutnya, aktivitas apa sajakah yang harus saya lakukan untuk meningkatkan kreativitas dan kemandirian peserta didik dalam menggunakan handphone pada pembelajaran? Tindakannya adalah melakukan diskusi dengan rekan sejawat terkait materi atau metode pembelajaran sebelum pelaksanaan. Dan yang terakhir pertanyaannya adalah, keterampilan apa sajakah yang sudah saya miliki untuk meningkatkan kreativitas dan kemandirian peserta didik dalam menggunakan handphone pada pembelajaran? Jawabannya atau tindakannya adalah perekaman gambar atau suara serta editing video pembelajaran menggunakan berbagai aplikasi handphone. Kemudian, memiliki kemampuan berbicara bahasa Inggris serta situasinya. Yang berikutnya adalah G. Gali mimpi. Pertanyaannya adalah, bagaimana perasaan saya jika peserta didik telah memiliki kreativitas dan kemandirian dalam menggunakan handphone pada pembelajaran? Tindakan atau penyelidikannya adalah, pembelajaran di dalam kelas akan lebih bervariatif, suasana kelas lebih aktif, dan peserta didik akan tidak mudah bosan. Yang berikutnya, hal penting apa yang perlu dilakukan agar peserta didik tetap kreatif dan mandiri dalam menggunakan handphone pada pembelajaran? Tindakan atau penyelidikannya adalah, yang pertama, selalu memberikan dukungan, arahan, dan bimbingan kepada peserta didik yang menggunakan handphone pada saat pembelajaran. Yang berikutnya, memastikan penggunaan handphone sesuai dengan tujuan pembelajaran. Pertanyaan yang terakhir adalah, apa hal atau sumber daya yang kita bayangkan akan tersedia untuk mempertahankan kreativitas dan kemandirian peserta didik dalam menggunakan handphone pada pembelajaran? Tindakan atau penyelidikannya adalah kumpulan hasil karya peserta didik dalam bentuk rekaman gambar atau rekaman suara kegiatan belajar mereka. Yang berikutnya adalah J. Jabarkan rencana. Pertanyaannya adalah, apa hal pertama yang dilakukan untuk meningkatkan kreativitas dan kemandirian peserta didik dalam menggunakan handphone pada pembelajaran? Tindakan atau penyelidikannya adalah berdiskusi dengan rekan sejawat dan kepala sekolah sebelum melaksanakan pembelajaran menggunakan handphone. Pertanyaan berikutnya adalah, apa terobosan yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kreativitas dan kemandirian peserta didik dalam menggunakan handphone pada pembelajaran? Tindakan atau penyelidikannya adalah mencari metode pembelajaran serta contoh praktik penggunaan handphone dalam pembelajaran. Yang terakhir adalah A. Atur eksekusi. Pertanyaannya yang pertama, siapa saja yang akan saya libatkan dalam mewujudkan rencana ini? Tindakan atau penyelidikannya adalah mengajak rekan sejawat yang mengampu mata pelajaran yang sama atau rekan sejawat yang memiliki keinginan yang sama serta kepala sekolah dalam perencanaannya. Yang kedua, kapan usaha mencapai kreativitas dan kemandirian peserta didik dalam menggunakan handphone pada pembelajaran akan dimulai? Jawaban dari tindakan atau penyelidikannya adalah setelah merencanakan dan melakukan diskusi dengan rekan sejawat dan kepala sekolah serta mempersiapkan metode pembelajarannya. Yang terakhir adalah siapa yang akan menampung curhatan tentang kesulitan dalam penerapan rencana ini? Tindakan atau penyelidikannya adalah guru mata pelajaran bersama rekan sejawat dan perwakilan siswa akan melakukan refleksi dan catatan-catatan. Terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan.